Chapter 120. Apa yang harus dilakukan? 3. Koong. Aku menyentuh tanah dengan suara keras. Namun, saya tidak terluka, karena menutupi punggung saya dengan aeter. Saya segera bangkit dan melihat sekeliling. Saya berada di kompleks seperti gua yang kosong. Satu-satunya hal yang bahkan patut diperhatikan adalah bebatuan di tanah. Petik 2. Menara yang aku tahu tidak seperti ini. Sebenarnya, hanya ada satu tower yang aku rancang dengan cermat. Tower of Wish, menara terbesar dalam sejarah yang berada di liga sendiri dibandingkan dengan menara lainnya. Tempat itu akan disebut dunia alternatif, dan itu adalah tempat yang akan saya kunjungi di masa depan. Sebenarnya, saya harus pergi. Tapi itu untuk masa depan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wah! Sementara aku melihat sekeliling, jeritan terdengar dari atas saat orang lain jatuh ke tanah. Wajah yang akrab dan tubuh yang akrab. Itu adalah Chae Nayun. Apakah itu suatu kebetulan? Atau apakah orang bodoh lebih mungkin jatuh ke dalam perangkap? Padahal, itu berarti aku juga bodoh. Oh! Chae Nayun menggosok punggungnya, lalu membelalakan matanya ketika dia melihatku. Yah, well, jika itu bukan Kim Si. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengucapkan beberapa kata aneh. Petik 2. Apakah kepalamu sakit? Saya mengulurkan tangan saya ke depan. Chae Nayun tampak ragu sejenak, tetapi dia segera meraih tanganku dan bangkit. Dia membersihkan debu di pantat dan punggungnya, lalu bertanya. Di mana kita? Bagaimana saya tahu? Sebaliknya, bagaimana Anda jatuh? Petik 2. Ya, panah melesat ke arahku. Ketika saya menghancurkannya, lantai tiba-tiba runtuh. Petik 2. Crossbow. Kalau dipikir-pikir, warna panah itu adalah putih. Salah satu dari 3 perintah itu adalah bekerja sama dengan putih. Tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan panah otomatis yang mencoba membunuh kita? Tunggu sebentar. Aku melebarkan mataku dan melihat ke depan. Visi Tousan Mile saya dengan cepat berkembang. Sekitar 1 kilometer melewati kompleks gua yang kosong, aku bisa melihat sekelompok kurcaci sedang bekerja. Mereka berdiri di depan pintu batu, dengan rajin menarik tali yang terhubung dengannya. Aku menemukan jalannya, ikuti aku. Aku menunjuk Chae Nayun dan berjalan ke depan. Chae Nayun menatapku dengan agak kesal, lalu mulai mengikutiku. Kemana kita akan pergi? Ada NPC di depan. NPC. Tower NPC, makhluk yang diciptakan oleh kekuatan sihir tower yang hanya bisa hidup di dalam tower. Keberadaan kekuatan sihir ini secara resmi disebut penghuni menara, tetapi orang suka menyebutnya dengan bahasa game, NPC. Bahkan ada NPC di menara ini. Aku tidak mengerti kenapa tidak. Bahkan menara buatan seperti ini masih merupakan ruang mistis. Bagaimanapun, kami berdua berjalan bersama dengan langkah berlari. Setelah sekitar 5 menit, kami bisa melihat NPC kerdil. Wow, matamu benar-benar aneh. Luar biasa. Katakan saja aneh. Bukannya dia suka menggunakan lebih banyak bahasa yang ramah anak. Apa maksudmu? Saya selalu suka ini. Petik 2. Chae Nayun menghindari mataku saat dia membalik rambutnya. Mengabaikannya, aku mengamati NPC di depan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau yang sama, tapi itu satu-satunya hal khusus tentang mereka. Siapa ini? Begitu kami berjalan sedikit lebih dekat, salah satu NPC menemukan kami, menyebabkan yang lain juga melihat. Mereka pasti ada di sini untuk membantu kita. Oh Gians yang mulia, tolong buka pintu ini untuk kita. Petik 2. Para kurcaci berlari ke arah kami dan memohon. Apa yang kita lakukan? Tahan. Salah satu dari 3 perintah itu adalah have fight. Saya tidak tahu apa artinya itu, tetapi saya tidak bisa gegabah. Petik 2. Siapa namamu? Aku 1. Aku 7. Umur saya 12 tahun. Lupakan saja. Saya menghitung kurcaci. 1, 2, 3, 7. Saya tidak tahu apakah saya seharusnya mempercayai mereka. Apakah ada orang lain? Kami punya saudara lain. Berapa banyak? 100. Putih. 1. Itu adalah permainan kata-kata yang bodoh, tapi itulah yang membuatnya lebih bisa dipercaya. Baik, aku akan membantumu. Saya memandang Chae Nayun, memberi isyarat kepadanya bahwa itu adalah gilirannya. Chae Nayun meraih tali yang tergantung di pintu batu. Aku hanya harus menarik ini. Iya nih. Tetapi akan sulit untuk membuka sendiri. Petik 2. Kamu dengar itu. Tanpa pilihan, saya juga meraih talinya. Ketika kami menarik tali setelah hitungan ketiga, pintu batu itu terbuka dengan mudah. Masalahnya adalah apa yang ada di dalamnya. Begitu pintu dibuka, belalang sembah raksasa melompat keluar. Dari karapas hitamnya, aku bisa menduga kalau itu adalah monster tipe serangga tingkat tinggi. Mengayunkan kaki depannya, belalang sembah menerjang ke arah kami. Namun, Chae Nayun mengambil pedangnya sebelum belalang sembah itu bisa mendekati kami. Bergerak lebih cepat dari cahaya, dia menebas dengan gerakan bersih. Kekuatan sihir yang memanjang dari pedangnya dengan bersih memotong bahu belalang sembah.
Chae Nayun kemudian menendang perut belalang yang menjerit dan menebasnya lagi saat terbang mundur. Desir. Gelombang sabit dari kekuatan sihir membajak melalui tanah, melenyapkan belalang pada kontak. Chae Nayun menutup matanya dan menaruh pedangnya kembali ke sarungnya, rambut pendeknya berkibar lembut dari angin yang disebabkan oleh serangan itu. Saya mengerjap beberapa kali ketika saya melihat dia menunjukkan kekuatan. Dia sangat kuat. Terima kasih, terima kasih. NPC kerdil membungkuk dan berjalan melewati pintu. Kami mungkin harus masuk juga. Ayo pergi. Pimpin, Kim Si. Petik 2. Kami dengan cepat berjalan melewati pintu batu. Namun, apa yang ada di balik pintu batu itu sama sekali berbeda dari apa yang tampak dari luar. Dalam sekejap mata, kami mendapati diri kami di hutan, dengan para kurcaci berjalan ke depan. Mengikuti para kurcaci, kami mencapai sebuah kota. Apakah menara biasanya seperti ini? Petik 2. Menara memiliki kecerdasan, jadi aku yakin mereka dapat mengubah struktur mereka sesuka mereka. Menurut pengaturan saya, Towers memiliki kecerdasan yang melebihi manusia. Satu-satunya masalah adalah bahwa tujuan kecerdasan mereka bukan untuk bertahan hidup, tetapi alasan lain. Ayo ikuti NPC itu. Sepertinya ada taruna lain di kota ini. Petik 2. Tentu, Kim Si. Petik 2. Kami mengikuti NPC ke kota. Kota ini memiliki segala macam fasilitas, seperti penginapan, restoran, dan toko senjata. Seperti yang saya sebutkan, ada taruna lain di sini juga. Oh, ini Nayun. Salah satu taruna berteriak setelah melihat Chae Nayun. Nayun gelombang-gelombang. Itu adalah pendukung tingkat tinggi, Yi Jiyun. Yi Jiyun, tempat apa ini? Bagaimana Anda memanjat? Petik 2. Mendengar rentetan pertanyaan Chae Nayun, Yi Jiyun menunjuk ke papan pengumuman di depan aula komunitas kota. Lihatlah dulu itu. Saya mulai membaca papan pengumuman. Chae Nayun juga bergabung, berdiri tepat di sampingku. Panggung, Kota Dwarven. Kurcaci diteror oleh musuh dan mencari bantuan dari luar. Jika Anda ingin bergabung dengan upaya perang, silakan tinggalkan cap jempol di sini. Kamu akan diberikan 25 poin untuk setiap invasi musuh yang kamu hentikan. Kamu membutuhkan 100 poin untuk sampai ke tahap selanjutnya. Anda akan diberikan poin bonus berdasarkan kontribusi Anda. Setelah kami selesai membaca, Yi Jiyun berbicara. Cepat dan daftar, itu satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan poin. Petik 2. Kami segera meninggalkan cap jempol kami di papan pengumuman. Itu dulu. Musuh. Seorang kurcaci berdiri di menara pengintai berteriak di atas paru-parunya. Aku berbalik ke arah yang ditunjukkan kurcaci itu. Prajurit goblin di depan, pemanah goblin di tengah, dan penyihir goblin di belakang. Sekelompok sekitar 300 goblin berbaris maju. Hei, mengumpulkan. Mengadaptasi situasi dengan cepat, Chae Nayun berteriak keras. Segera, semua taruna di kota berkumpul di sekelilingnya. Ada 27 total 17 prajurit, 8 pendukung, dan 2 penembak jitu termasuk saya. Setelah memanggil semua orang, Chae Nayun tampaknya kehilangan kata-kata. Aku menyenggol bahunya. Semua orang di sini, Chae Si. Apa yang harus kita lakukan? Ark, siapa yang peduli? Mereka hanya goblin, hanya bertarung. Petik 2. Petik 2. Keheningan singkat turun. Lalu aku akan menembak para penyihir goblin. Hah? Oh, tentu saja. Petik 2. Saya melihat sekeliling. Penembak jitu ingin bertarung dari tempat tinggi. Meskipun kota ini memiliki menara pengawas, saya ingin tempat yang lebih tinggi. Untungnya, ada pohon setinggi 40 meter di dekatnya. Saya berlari ke pohon dan menggunakan parkour, saya melompat dan duduk di cabang besar. Melihat para penyihir goblin di kejauhan, aku mengeluarkan pistol kadet. Pindai. 40%. Itu tidak terlalu buruk. Kekuatan serangan pistol kadet tidak ada bandingannya dengan Desert Eagle, tapi kami bertarung melawan para goblin, dan para penyihir goblin memiliki pertahanan yang lemah. Saya harus bisa menanamkan mereka dengan memukul kepala mereka. Keek. Seorang goblin mengangkat tongkatnya dan melolong. Apakah itu pemimpin kelompok? Saya menembaki goblin yang melolong. Peluru itu menggambar busur yang jelas dan menembus kepala goblin. Segera setelah saya mengkonfirmasi kematian pemimpin goblin, saya menembaki para penyihir goblin. Setiap peluru menewaskan satu penyihir goblin, dan segera, tidak ada yang tersisa di lapangan. Bagus, Kim Si. Ayo pergi, teman-teman. Petik 2. Seiring dengan perintah Chae Nayun, para kadet prajurit maju ke depan. Setelah pertarungan yang mudah berakhir, matahari terbenam, membuat tempat ini lebih realistis. Chae Nayun dan saya berjalan ke restoran kota, bertanya-tanya apakah kami benar-benar berada di menara. Jadi, Chae Si, apa yang akan kamu makan? Jus buah saja. Ngomong-ngomong, kenapa kau memanggilku Chae Si? Agak menyebalkan. Petik 2. Kamu yang memulainya. Tapi itu tidak berarti kamu juga bisa melakukannya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan, jadi saya mengabaikannya. Aku melihat sekeliling restoran, lalu kembali ke Chae Nayun. Dia mengagumi matahari terbenam dengan senyum sukacita.
Aku menghela nafas pahit dengan hati yang berat. Kemudian, saya memanggil nama Chae Nayun. Hei, Chae Nayun. Chae Nayun berbalik dan menatapku. Ada apa, Kim Si? Petik 2. Petik 2. Bagaimana kabar opamu? Segera, Chae Nayun membuat ekspresi yang tidak jelas. Apa, kamu akhirnya khawatir tentang dia? Tidak, aku hanya ingin tahu. Itu mungkin sama untuk semua orang. Petik 2. Jangan bohong. Saya tahu Anda adalah orang pertama yang berada di rumah sakit. Yonha memberitahuku. Petik 2. Petik 2. Saya menatap Chae Nayun. Sejujurnya, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana perasaannya jika seseorang membunuh Chae Jinyon. Tapi itu adalah pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan, asalkan Anda manusia. Ngomong-ngomong, Kim Si. Melihat saya hanya menatapnya, Chae Nayun mengganti topik pembicaraan, menggeliat-geliat jari-jarinya. Apakah itu, minggu lalu? Dia tergagap, melihat ke bawah ke tanah. Apa yang kamu, lakukan dengan Rahel? Di malam hari. Apakah dia memanggilku Kim Si karena dia merajuk tentang itu? Ya, memang benar bahwa Rahel dan Chae Nayun adalah rival. Saya menjawab singkat. Latihan. Oh, mengapa kamu berlatih sangat terlambat? Petik 2. Sambil menggerutu, dia menjulurkan bibir. Tetapi saya lebih ingin tahu tentang kondisi Chae Jinyon. Juga, saya ingin tahu tentang keputusan bos. Apakah bos akan membantu saya? Petik 2. Juga, aku dengar kamu pergi dengan Kim Suho. Chae Nayun tentu banyak bicara. Aku lebih suka motor daripada Kim Suho. Tidak, itu. Ayo melakukan perjalanan. Saya akan membayar semua biaya. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa. Mengapa? Katakan saja mengapa Anda tidak punya waktu. Saya akan menyesuaikan jadwal saya ketika Anda bebas. Petik 2. Melihatnya membuat ulah, saya hanya tertawa diam-diam. 2 malam berlalu sejak awal ujian akhir. Hari pertama dihabiskan untuk membunuh goblin, dan hari kedua dihabiskan untuk membunuh troll dan yetis. Selama 2 hari ini, ada 3 serangan di kota Dwarven. Kami berhasil memblokir semuanya dan memperoleh 75 poin. Rupanya, poin bonus akan diberikan setelah keempat invasi diblokir. Petik 2. Wow, kurasa mereka menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Hari ini adalah hari ketiga. Seperti yang diharapkan dari hari terakhir, monster di tingkat bos menengah muncul. Itu Black Ogre. Petik 2. Kurcaci di menara pengawal lari sambil berteriak. Black Ogre. Melihat penampilan raksasa gunung ini, beberapa kadet menjadi pucat. Nyata. Ini pasti lelucon, kan? Aku memperhatikan Black Ogre dengan hati-hati. Bahkan Black Ogre terlemah berada di level monster tingkat 3 tingkat menengah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah daya tahannya sangat kuat. Dengan kata lain, itu adalah target sempurna untuk menguji kekuatanku. Sekarang aku punya 3 garis stigma, aku bisa menambahkan sedikit kekuatan pada seranganku. Aku menepuk Chae Nayun, yang menatap raksasa-raksasa itu. Ayo lakukan seperti biasa. Saya akan mendukung dari belakang, sehingga kalian bisa membunuhnya. Petik 2. Tapi melawan Black Ogre, peluru tidak akan. Anda menggunakan busur. Petik 2. Chae Nayun memiringkan kepalanya, melihat busur di tanganku. Saya membeli satu dari Kyub kalau saya membutuhkannya. Pistol kadet terlalu lemah. Saya juga ingin menaikkan peringkat saya sampai sekitar peringkat 100. Dan siapa yang tahu, mungkin raksasa itu dikirim oleh jin. Kamu akan menggunakan panah ajaib. Ya, aku tidak bisa terus menggunakan pistol selamanya. Baiklah, saya akan maju. Petik 2. Hei, tunggu. Aku memanjat pohon yang biasa dan menatap Black Ogre. Sekarang setelah saya naik tinggi, saya bisa melihat bahwa Black Ogre tidak sebesar yang saya pikir sebelumnya. Menatapnya dengan tenang, aku menarik tali busur. Kemudian, saya membayangkan panah yang akan duduk di tali busur. Itu bukan panah biasa. Ujung harus bergerigi untuk meningkatkan kekuatan serangannya, dan seluruh panah harus seimbang sempurna seperti tombak. Saya harus bisa menggunakan panah sebagai senjata itu sendiri. Menghirup udara di sekitarnya, kekuatan sihir stigma berkumpul di sekitar tali busur. Berulang bolak-balik antara kompresi dan kondensasi, kekuatan sihir stigma membentuk gambar panah. Persis sama dengan panah yang saya bayangkan. Atribut yang saya infus adalah ringan. Hasilnya, panah bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Namun, aku menghela nafas. Panah tunggal ini adalah satu-satunya yang bisa saya buat menggunakan hampir 3 garis stigma. Tentu saja, itu berarti kekuatan penghancurnya tidak terbayangkan. Saya menarik tali busur menggunakan semua kekuatan yang bisa saya kumpulkan. Cahaya yang bersinar dari panah berputar seperti tornado, dan cahaya itu hanya menjadi lebih terang. Setelah napas pendek, saya melepaskan tali busur. Panah itu melesat maju seperti seberkas cahaya. The Black Ogre tampaknya telah memperhatikan cahaya yang kuat saat ia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Namun, saat panah menyentuh tangannya, ledakan diam meletus.
Tanpa api atau gempa petir, hanya cahaya yang menyilaukan menyala, membakar daging Black Ogre. Gu. Lengan Black Ogre terbakar putih. Jeritan mengerikan itu terdengar. Meskipun hanya kehilangan satu tangan, itu tidak bisa melawan Chae Nayun dan lebih dari selusin prajurit lain dengan satu tangan. Belum lagi, Yi Jiyun memiliki beberapa penggemar di Chae Nayun. Wow. Namun, Chae Nayun hanya menatap kosong pada Black Ogre dan tidak mencoba untuk masuk. 100 adalah, baik, putih juga, baik.